Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa farada fihi siyam. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, jemaah yang lima doa Palestina dan minta supaya betul jasanya itu ditanggung di tanah Palestina. Begitu tidak tahannya melihat penderitaan. Padahal ini non muslim. Dan memang Ustaz Abdul Somad berkata, tidak usah sebenarnya menjadi Islam, cukup menjadi manusia sudah bisa kita merasa iba melihat apa yang terjadi di sana. Nah, jemaah yang berbahagia, hari ini di buku tadi setelah disoroti buku apa dulunya, saya menulis di situ, mari kita menghidupkan bulan Ramadan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menghidupkan. Ya. Di tempat ini sudah pernah saya katakan kenapa bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu istilah Qur'annya Syahrul Ramadan. Syahrul artinya bulan, Qamarun juga bulan. Ke dalam Al-Quran itu ada kata Syahrul banyak sekali disebut, itu artinya bulan. Ya, Syahrul Haram, Syahrul Ramadan. Tapi ada juga Qamarun. Bahkan ada surahnya, surah Al-Qamar. Bahkan di surah Yasin itu ada wal qamar wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Dan qamar bulan, syahrul bulan. Tapi apa bedanya? Apa bedanya? Meskipun dua-duanya sering disebut diambil sebagai nama, sehingga ada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita namanya Syahruddin. Oh, artinya bulannya agama. Tapi ada juga yang namanya Kamaruddin. Kamaruddin juga bulannya agama. Jadi sama-sama bulan agama. Ada Syahruddin, ada Kamaruddin. Tapi apa bedanya? Tidak pernah ada Kamarul Ramadan. Tidak pernah. Yang ada itu memang Syahrul Ramadan. Di Quran itu 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Quran. Nah, maknanya apa? Waktu. Jadi Syahrul itu Syahrul Ramadan mulai dari 1 Ramadan sampai nanti insya Allah tanggal 30 Ramadan. Nah, itu namanya Syahrul. Itu namanya Syahrul. Kalau Kamarun itu yang kita lihat itu beberapa membuat malam itu menjadi terang. Itu namanya Kamarun. Nah, karena itu mari kita manfaatkan dengan baik. Tidak ada yang paling indah Bapak Ibu, adik-adik itu, anak-anakku, tidak ada yang paling indah, yang paling mahal kecuali mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita semua mau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran puluhan doa yang bunyinya begini, Rabbana ighfir lana. Puluhan doa yang bunyinya Rabbi ighfirli, selalu ampunan. Ya. Bahkan dimulai dari Nabi kita, Nabi Adam, Hawa, itu sudah berdoa itu. Qala Rabbi ighfir lana. Ya. Rabbi ighfir lana. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami. Kalau tidak, kami tergolong orang yang buruk. Banyak sekali di surah Al-Hasyr juga. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna. Banyak sekali. Di surah Al-Baqarah ada, di surah Al-Imran ada, di surah At-Tahrim ada. Ada di surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 8 ya. Yang sering digunakan orang tua kita dulu untuk obat kawin muda. Ada itu. Saya pernah tanya orang ini, kenapa itu nomor sudah 60 tahun masih bagus kuliah? Nah, ada dong orang
baru 40 tahun umurnya sudah seperti kulit kacang. Masa gampang, gampang, ada. Ya, katanya itu ada di surah Al-Tahrim, surat ke-66, ayat 8. Buka ini, betul. Tapi di situ Rabbana ighfir lana. Ya. Minta ampun lagi. Rabbana ighfir lana. Tapi dimulai dengan kalau dulu katanya untuk awet muda ya. Apakah? Tapi orang tua dulu banyak yang mengamalkan. Rabbana atmim lana nurana. Rabbana atmim lana nurana. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atmim lana, sempurnakan cahaya-cahaya kami. Tapi waghfir lana, ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi banyak itu doa-doa dimanfaatkan oleh orang tua kita itu, dan ternyata terbukti bagus. Saya juga pernah tanya kenapa ada orang sudah tua sekali tidak pakai kacamata. Nah saya ini sudah mulai kabur, apalagi kalau skripsinya mahasiswa sudah 15 menit sudah. Tapi kalau Al-Quran tidak. Saya tanya, apa resepnya itu Bapak? Kita itu sudah tua renta begitu, masih pakai kacamata, mengaku tidak pakai kacamata. Nah segampangnya, kenapa? Nah senada itu di surah ke-50, surah Qaf ya, ayat 22. Saya buka ini, memang bagus juga artinya. Ada itu di belakangnya hadid itu artinya besi, memang sifatnya tajam. Ada ayat di situ ini. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Hadid ini aku singkat penutup penglihataanmu itu, maka fabasaruka yawma hadid, menjadilah penglihatanmu itu sangat tajam. Nah itu menjadi banyak doa-doa yang digunakan oleh orang tua kita dulu. Tapi intinya tadi bahwa banyak doa dalam Quran yang memohon supaya Rabbi ighfirli, Rabbi ighfir lana, mohon ampunan, kan itu yang paling mahal. Nah jemaah yang berperhatian, ternyata Ramadan itu, bulan Ramadan ini memang satu paket untuk ampunan Allah. Di mana paketnya bisa kita lihat? Bacanya surah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Syahrul Ramadan, syahrun kataba alaikum siyam wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu kharaja min zunubihi kayaumi waladatuhu. Bulan Ramadan itu bulan yang Allah wajibkan kepada kamu samahu, berpuasa. Tetapi kata Rasulullah, wasanantu lakum qiyamahu, aku sunnahkan kepadamu untuk mendirikan salat tarawih. Kita ambil mudahnya, mendirikan salat. Siapa yang mendirikan salat tarawih di malam harinya dan berpuasa di siang harinya, maka nanti satu Syawal dia keluar kharaja min zunubi, keluar dari dosa-dosanya itu kayaumi waladatuhu, seperti bayi yang baru lahir. Nah ternyata di hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim itu begini juga. Ada hadis mengatakan begini, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan karena betul-betul dasar iman, dasar ingin mendapatkan pahala, bukan yang lain-lain, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni segala dosanya, mulai dari sejak dia balik sampai saat ini. Mak di situ tidak terbatas. Ma taqaddama. Nah, begitu juga amalan-amalannya yang kita insya Allah sesuatu yang akan lakukan. Apa kata Rasulullah? Man qam. Jadi hanya beda satu huruf. Tadi sama berpuasa, sekarang qam berdiri. Maksudnya tarawih.
Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niki tahu ya. Siapa yang berdiri pada malamnya salat tarawih, maka diampuni segala dosa yang telah. Itulah sebabnya teman berbahagia ketika Aisyah radhiyallahu anha pertama bertanya ke suaminya, siapa kira-kira suaminya? Anda yang belajar di sini, siapa suaminya Aisyah radhiyallahu anha? Siapa suaminya namanya? Ali. Betul, Nabi kita Muhammad SAW ya. Apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus katakan di bulan Ramadan, apalagi kalau bertemu yang namanya Lailatul Qadar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari bahwa baca ini, wadah ini, baca ini. Apa itu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ampuni, maafkan segala hilaf dan kesalahanku ya Allah. Kalau mau dibentuk jamaah, Bapak Ibu, karena kalau kita berdoa itu bagus kalau dibentuk jamaah. Dan Allah memberikan contoh itu. Meskipun kita sendiri bentuk jamaah juga, apa itu? Rabbana, bukan Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Memang Rabbana, kami ya Tuhan kami, bukan Rabbi ya Tuhanku. Kenapa kita disebutkan orang tua kita? Sehingga kita ubah menjadi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ampuni, maafkan kami. Jadi mari Bapak Ibu, kita katakan tadi ini satu paket puasa dengan tarawih ya, jangan sampai ada jam puasa saja lalu mulai di malam ke-10 sudah tidak ikut tarawih, atau sebaliknya ikut tarawih tapi tidak puasa. Jadi mari kita menunjukkan bulan Ramadan, terutama ya salat malam ini. Dan saya minta kalau bisa memang kita ikut sampai witir ya, itu yang paling bagus itu. Itu sampai witir. Karena ada hadis Nabi mengatakan siapa yang berdiri bersama imam, maksudnya dalam salat tarawih, lalu dia yang salifah ya, mengikuti sampai selesai, maka dia akan dihitung salatnya itu sama dengan salat malam lailatan satu malam saya malam. Jadi Bapak, nah kemudian kalau kita bagaimana? Saya kebiasaan saya tahajud jam 2 malam, jam 3 malam. Ulama kita memang berbeda pendapat, tapi boleh, ulama kita mengatakan boleh bangun lagi salat tahajud karena kebiasaan kita. Apalagi salat tahajud itu kan sangat dianjurkan. Salah satu kunci masuk surga itu Nabi katakan adalah was-salatu wan nasu niyamun. Kamu bangun ketika orang lain tidur, bangun. Itu tadkhulul jannata bisalam. Kemudian juga ada ayat di surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwam qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam itu untuk salat itu jauh lebih kuat di dalam soal mengisi hati, ibarat mencas hati itu ya. Kemudian wa aqwam qila, dan sebaik-baik ucapan yang kita ucapkan di situ adalah berkesan, bacaan-bacaan yang berkesan. Saya kira ini teman yang berbahagia, mari kita paketnya itu tentu ada yang lain, ada infak, ada baca Quran, dan kita tentukan itu untuk insyaallah semuanya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.